Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah atas nikmat yang diberikan kepada kita bersama. Begitu pula salawat salam kita sampaikan kepada Rasul junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syafaatnya amat kita harapkan pada hari kemudian kelak. Kesempatan yang berbahagia ini insyaallah kita akan membahas seputar salat, hukum salat, antara kewajiban mengerjakannya dan juga bagaimana hukuman-hukuman bagi orang-orang yang meninggalkannya. Salat secara bahasa itu bermakna ad-du'a, yaitu artinya doa. Jadi orang yang salat adalah orang yang sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang rangkaian yang paling terbanyak dalam aktivitas salat itu adalah doa. Oleh karena itu sangat istimewa salat itu secara bahasa diartikan sebagai sebuah doa. Sementara salat menurut syariat ataupun secara istilah, bahwa salat adalah af'al wa aqwal muftatahatun bitakbir muhtatamatun bitaslim, merupakan perbuatan-perbuatan dan juga perkataan-perkataan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan ditutup dengan salam, ma'an niyah, yang diiringi dengan niat, bisyaraitin maksusah, dengan syarat-syarat yang khusus. Jadi salat secara syariat ataupun secara syarak bermakna adalah at-ta'abudu ilallah subhanahu wa ta'ala, menyembah Allah subhanahu wa ta'ala dalam bentuk perkataan-perkataan, di mana salat terdiri pada ungkapan-ungkapan, kata-kata, ada qaul di situ, wa af'al, dan juga ada perbuatan-perbuatan ma'lum yang diketahui, yang dimana ini sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, dan tentunya dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Dan tentu salat juga memiliki akan niat dan memiliki akan syarat-syarat khusus, baik itu syarat sah salat maupun syarat bagi orang-orang yang wajib untuknya salat. Maka oleh karena itu, kalau kita melihat definisi salat ini adalah sebuah ibadah yang ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang itu bentuk daripada penghambaan diri seorang manusia kepada Allah Azza wa Jalla. Dan tentu salat adalah sebuah perintah Allah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran dalam berbagai macam ayat, wa aqimus salah wa atuz zakah, tunaikan oleh kalian salat dan juga tunaikan oleh kalian akan zakat. Ini waqim, kerjakan oleh kalian, dirikan oleh kalian akan salat. Jadi setiap al-amru lil wujub, setiap perintah itu dalam bahasa Arab bermakna wajib. Maka salat itu sebuah kewajiban yang Allah wajibkan kepada setiap manusia yang beragama Islam, yang baligh lagi berakal. Salat memiliki daripada hubungan yang sangat kuat dengan agama Islam. Yang pertama sekali, salat merupakan rukun Islam yang kedua setelah syahadat, di mana Rasulullah SAW bersabda, bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa iqamis salah, ila akhir hadis. Islam itu dibangun atas 5 perkara, yaitu mengucap 2 kalimat syahadat dan mendirikan salat, dan seterusnya. Tentu salat adalah sesuatu yang sangat terpenting karena letaknya nomor 2 setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kemudian salat yang dimana dia posisi dalam agama sebagai tiang agama. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi, di mana Rasul bersabda, ra'sul amri al-Islam wa umuduhu as-salah, ila akhir hadis. Pokok perkara itu adalah Islam. Jadi kita dalam kehidupan ini tidak akan menjadi orang yang berguna selaku manusia tanpa kita memeluk akan agama Islam. Dan
tiang daripada Islam itu adalah salat. Nah, jadi oleh karena itu salat merupakan sebagai tiang agama. Berikutnya, salat merupakan daripada perkara yang dimana bagi orang yang meninggalkannya itu bisa dikategorikan sebagai orang yang keluar daripada Islam. Nah, kalau memang dia mengingkari salat ini, maka Rasulullah SAW bersabda, "Al-farqu bainana wa bainahum as-salah. Faman tarakaha faqad kafara." Nah, perbedaan kita, yakni orang Islam, dengan mereka orang non-muslim itu adalah salat. Nah, barang siapa yang meninggalkan salat, itu dia telah kufur. Nah, jadi dia telah keluar daripada agamanya. Di sini para ulama hadis menyebutkan bahwa di sini kafir adalah kafir di mana dalam dua kategori. Kalau dia meninggalkan sholat itu dalam artian mengingkari kewajiban sholat, dia mengatakan sholat itu tidak wajib, maka dia dikategorikan sebagai orang yang kafir, yang murtad daripada agama Islam. Nah, namun bagi orang-orang yang meninggalkan sholat karena malas, karena dia itu lalai, maka tidak dikatakan kafir, keluar daripada agama Islam, tetapi kufur nikmat, di mana dia menerima nikmat Allah, banyak menerima rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala, namun mengabaikan perintah Allah, maka mereka itu kufur kepada nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan kepada mereka tersebut. Kemudian salat merupakan perkara yang nanti di hari kiamat itu yang pertama sekali yang Allah akan tanyakan. Ini hadis sahih riwayat Bukhari, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-salah. Perkara yang pertama sekali nanti yang Allah akan tanya kepada kita di hari kiamat adalah salat. Jadi Allah akan tanya, as-sallait, apakah kamu mengerjakan salat? Fa in saluhat, kalau salatnya itu beres, yakni dia mengerjakannya setiap hari 5 kali sehari semalam, faqad aflaha wa anjah, maka orang itu sungguh beruntung dan dia menjadi orang-orang yang menang. Wa in fasadat, kalau seandainya salatnya itu tidak beres. Tidak beres dalam artian dia kerjakan, mungkin dia salat tapi dia kerjakan tidak sempurna 5 waktu sehari semalam, bolong-bolong salatnya. Atau ada orang yang dimana dia muslim tapi tidak pernah salat sama sekali. Salatnya mungkin langganan aja, Jumatan atau pas hari raya saja, Idul Fitri, Idul Adha dia salat. Selain itu dia meninggalkan salat. Maka kata Rasul, faqad khaba wa khasar. Orang ini sungguh menjadi orang yang merugi. Adalah orang-orang yang khab, orang yang celaka. Nah, kita berlindung kepada Allah agar tidak termasuk daripada golongan ini. Kemudian berikutnya Rasulullah SAW juga menyebutkan bahwa perkara yang beliau sukai dalam kehidupan ini ternyata salat. Tidak ada yang lain. Salat yang paling disukai oleh Rasul. Di mana salah satu ungkapan beliau, wa ju'ilat qurratu 'aini fis shalah. Di mana permata hatiku itu, kata Rasul, adalah salat. Di mana kalau Rasulullah SAW itu sudah salat, maka fokus perhatiannya kepada salat. Bahkan kalau beliau itu kata Bilal bin Rabah, jadi Rasul pernah berkata kepada Bilal, ya Bilal, arihna bis shalah, wahai Bilal, tolong tenangkan kami dengan salat. Nah, ini berarti salat merupakan sesuatu yang sangat disukai oleh Rasulullah SAW. Bahkan ketika Rasulullah SAW menghembuskan nafasnya yang terakhir, ada wasiat utama yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, as-salah wa ma malakat aymanukum. Salat. Nah, ini berarti Rasulullah SAW menyebutkan tentang salat. Nah, maka tidak sesuatu disebutkan seseorang ketika menjelang wafatnya kecuali hal tersebut sangatlah amat sangat penting. Ya, untuk itu kita mencontoh Rasul di mana beliau mencintai salat dan menyukai salat, bahkan mewasiatkan kepada kita di detik-detik akan datangnya wafat beliau memberikan tausiah kepada kita untuk senantiasa menjaga akan salat ini. Hadirin rahimakumullah, salat menjadi sebuah kewajiban. Jadi bagi orang-orang yang dimana tidak mau salat, ini ada dua pandangan ulama, dimana kalau seandainya dia mengingkari akan salat tersebut, dia mengingkari kewajiban salat, dalam artian dia tidak percaya itu sebuah kewajiban, maka
para ulama mengatakan itu halal darahnya, dan mereka menjadi orang yang kafir, orang yang murtad, yang keluar daripada Islam. Mudah-mudahan kita yang memeluk agama Islam tidak sampai mengingkari kewajiban sholat. Ada yang kedua, di mana orang yang mereka tersebut tidak mengingkari, namun mereka bermalas-malasan untuk sholat. Dia menganggap remeh akan kewajiban sholat itu, dia tunda-tunda pelaksanaannya, atau mereka melupakan sholat, sengaja melupakan sholat, bahkan larut dalam kehidupan ini sama sekali ketika azan berkumandang tidak sholat mereka. Namun secara kepercayaan ini mereka tetap mengakui bahwa itu sebuah kewajiban. Maka para ulama memberikan pernyataan terhadap yang kedua ini dengan dua hukumnya. Menurut yang pertama sekali pendapat jumhur ulama, itu seperti Al-Auza'i, Imam Syafi'i, dan juga imam mazhab yang empat ya, selain daripada Asy-Syafi'i, juga menyebutkan mereka tersebut tetap Islam dan tidak keluar daripada Islam, tetapi dihukumkan fasik, sebagai orang yang fasik, murtakibul kabirah, dan mereka adalah orang-orang yang dikategorikan yang berdosa besar. Jadi orang yang meninggalkan sholat lalu mereka itu lalai daripada sholatnya ya, dan mereka lupa kepada sholat, maka ini mereka dikategorikan sebagai orang yang berdosa besar. Pendapat kedua, ulama itu tersebut mengatakan mereka dikategorikan sebagai orang yang kafir, yang dimana mereka keluar daripada agama Islam. Di orang yang meninggalkan sholat dalam keadaan dia sengaja meninggalkannya, bermalas-malasan, atau sengaja melupakannya, maka pendapat kedua ini mengatakan bahwa mereka tersebut keluar daripada agama Islam. Begini hukuman pandangan ulama tentang orang-orang yang meninggalkan akan sholat tersebut. Kemudian sepakat imam mazhab yang empat bahwa orang-orang yang meninggalkan sholat secara sengaja itu seorang pemimpin itu harus mendatangi orang yang sholat tersebut, orang yang tidak mau sholat tersebut. Mereka memberitahu dan menanyakan kenapa tidak sholat, dan memberikan nasihat. Kalau memang juga nasihat itu tidak didengarkan, maka boleh dijatuhkan hukuman pukulan, boleh memukul mereka, dalam artian dicambuk mereka orang-orang yang meninggalkan sholat tersebut. Maka kalau seandainya daerah itu menerapkan syariat Islam, ini tentu tidak hanya melihat daripada aspek jinayah saja ya, aspek kriminal yang terjadi, tapi juga melihat orang-orang yang meninggalkan sholat ini juga boleh mereka itu dicambuk ketika mereka enggan menunaikan akan sholat. Kemudian sholat itu memiliki akan persyaratan-persyaratan yang insya Allah akan kami bahas pada sesi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.